Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Sultan Al-Arifin Syekh Ismail, wali lanang, penyebar Islam di Kepulauan Melayu. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa nama lengkap beliau adalah Sultan Al-Arifin Syekh Ismail bin Said Abdul Qadir bin Said Abdul Jabbar. Beliau merupakan seorang ulama dan wali Allah yang agung. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Syekh Ismail dilahirkan pada 17 Rabiul Awal tahun 867 Hijriah, bersamaan 1463 Masehi, di Baghdad, ibu kota kekhalifahan Islam yang masyhur. Ayahandanya bernama Said Abdul Qadir, seorang alim keturunan dari Sultan Al-Auliya Syekh Abdul Qadir, tokoh sufi besar dan pendiri tarekat Qadiriyah yang sangat dihormati di dunia Islam. Beliau mendapat pendidikan agama yang mendalam sejak kecil dan menunjukkan keunggulan dalam bidang tasawuf, ilmu syariat, dan dakwah. Oleh karena itu, beliau digelar Sultan Al-Arifin, yang bermakna penguasa kaum arifin, atau wali yang mencapai marifah pengetahuan hakiki tentang Allah. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa menurut beberapa riwayat, dalam suatu perjalanan spiritual ke Madinah Al-Munawwarah, ketika menziarahi makam Rasulullah, beliau mendapat isyarat ruhani berupa suara gaib yang memerintahkan beliau untuk menyebarkan Islam ke Kepulauan Nusantara, khususnya Pulau Jawa. Menunaikan amanat tersebut, beliau berlayar bersama 16 orang sahabat dan murid, termasuk gurunya Syekh Yusuf As-Siddiq dan saudaranya Said Ibrahim. Mereka tiba di Pulau Besar, Melaka, pada tahun 900 Hijriah, 1495 Masehi. Di tempat inilah beliau menjadikan pusat dakwah dan pengembangan Islam. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa dakwah beliau tersebar luas ke berbagai penjuru Nusantara, termasuk India, Samudera Pasai, Aceh, Champa, Vietnam, Kelantan, dan Jawa. Murid-muridnya terdiri dari tokoh-tokoh besar yang kelak dikenal sebagai Wali Songo, di antaranya 1. Raden Maulana Mahdum Ibrahim, Sunan Bonang. 2. Raden Paku, Sunan Giri. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa beliau turut dikenali dalam masyarakat sebagai wali lanang, gelar kehormatan bagi tokoh sufi yang berperan besar dalam penyebaran Islam di kawasan Kepulauan Melayu. Sultan Al-Arifin Syekh Ismail wafat pada 17 Rabiul Awal 925 Hijriah, sekitar 1519 Masehi, dalam usia 58 tahun dan dimakamkan di Pulau Besar, Melaka, Malaysia. Makam beliau kini menjadi salah satu tempat ziarah terkenal dan pusat spiritual yang banyak dikunjungi oleh pencinta ilmu tasawuf dan peziarah dari berbagai negeri, sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa dakwah beliau yang agung. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa saat menziarahi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, beliau mendengar suara tanpa rupa yang memerintahkannya untuk berdakwah ke arah timur, menuju Kepulauan Melayu. Suara itu diyakini sebagai ilham atau bisikan malaikat, dan beliau langsung menuruti perintah tersebut tanpa ragu. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa konon, saat rombongan beliau sampai di Pulau Besar, kawasan itu dilanda banjir besar. Namun, tempat yang diinjak beliau tidak terkena air sama sekali, seolah-olah dilindungi oleh kuasa gaib.
Tempat itu kini dipercaya sebagai lokasi awal tapak dakwah dan disebut-sebut sebagai kawasan berkah. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa terdapat sebuah batu besar di kawasan pulau besar yang menurut kepercayaan tempatan berdiri sendiri dan menghadap kiblat, setelah disentuh oleh Syekh Ismail. Batu ini dikatakan menjadi bukti kekuatan ruhani beliau dalam membimbing masyarakat menuju arah yang benar. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa banyak riwayat menyebut bahwa beliau memiliki karomah dalam menyembuhkan orang yang sakit, termasuk yang sudah lama menderita atau yang sudah putus harapan oleh tabib biasa. Sebagian peziarah pulau besar hingga kini datang dengan harapan mendapat syifa, kesembuhan, melalui wasilah barakah beliau. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa menurut cerita turun-temurun, saat beliau wafat, jenazahnya tidak dapat diangkat meskipun dengan ramai orang, hingga salah seorang muridnya membaca doa atau isyarat khusus yang diajarkan sebelumnya. Setelah itu, jenazah beliau menjadi ringan dan dapat dimakamkan di tempat yang kini menjadi kompleks makamnya di Pulau Besar. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa peziarah sering melaporkan bahwa di sekitar makam beliau selalu tercium bau harum yang bukan berasal dari bunga, tetapi dari wangi ruhani yang tidak wajar menurut akal biasa. Keharuman itu diyakini sebagai tanda kewalian dan makam spiritual yang tinggi. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa berikut adalah beberapa pandangan negatif atau kontroversi yang pernah dikaitkan dengan Sultan Al-Arifin Syekh Ismail, terutama dari sudut pandang kelompok tertentu atau dalam perdebatan akademik dan keagamaan. 1. Dikaitkan dengan praktik hurafat dan syirik. Sebagian kelompok Islam yang lebih skripturalis seperti sebagian pengikut Salafi atau Wahabi, mengkritik ziarah ke makam beliau di Pulau Besar sebagai amalan yang bisa mengarah kepada bid'ah, hurafat, atau bahkan syirik, terutama bila disertai dengan permintaan hajat langsung kepada wali, ritual tertentu yang tidak berdasarkan dalil syar'i, pengambilan air, batu, atau benda dari sekitar makam untuk keberkahan. 2. Kurangnya sumber tertulis yang sahih. Beberapa sejarawan menganggap kisah tentang beliau kurang memiliki rujukan tertulis atau manuskrip otentik, dan lebih banyak berdasarkan riwayat lisan dan legenda. Hal ini membuat sebagian kalangan mempertanyakan validitas nasabnya. Keberadaan tokoh gurunya, seperti Syekh Yusuf As-Siddiq, dalam sejarah Islam global. Detail perjalanan beliau dari Baghdad ke Kepulauan Melayu. 3. Pengkultusan tokoh secara berlebihan. Sebagian kritik menyatakan bahwa masyarakat di sekitar Pulau Besar cenderung mengultuskan Syekh Ismail secara berlebihan, sampai pada tahap menganggap beliau sebagai pemberi syafaat tanpa perantara, sumber karomah yang bisa diminta langsung, objek tabaruk pengambilan berkah, yang tidak sesuai ajaran tauhid murni. 4. Pulau Besar jadi lokasi amalan mistik menyimpang. Pulau Besar sering dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan mistik seperti ilmu kebatinan, meditasi gaib, bertapa, untuk mendapatkan ilmu, jodoh, atau kekayaan. Praktik-praktik ini tidak semuanya berkaitan langsung dengan ajaran Sultan Al-Arifin, tetapi kerap dikaitkan dengan nama beliau, sehingga menimbulkan kesan negatif di mata sebagian masyarakat Islam. 5. Tidak diakui dalam sejarah arus utama. Dalam buku-buku sejarah Islam arus utama di Timur Tengah, nama beliau sangat jarang disebut. Hal ini membuat sebagian pihak berpendapat bahwa tokoh ini lebih merupakan figur lokal legendaris Nusantara daripada tokoh sejarah Islam internasional yang diakui secara global. Namun, penting untuk dicatat bahwa kritik-kritik ini bukan berarti menafikan jasa beliau dalam dakwah Islam, melainkan lebih kepada perbedaan pendekatan dalam menilai sejarah dan spiritualitas. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa untuk berziarah ke makam Sultan Al-Arifin Syekh Ismail di Pulau Besar, Melaka, Malaysia, berikut ini adalah rute perjalanan umum dari Indonesia, menggunakan bandara terdekat dan jalur yang lazim dilalui para peziarah. 1. Bandara keberangkatan dari Indonesia.
Beberapa bandara terdekat yang melayani penerbangan ke Malaysia, dari Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, adalah Bandara Internasional Kuala Namu, Medan. Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang. Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Bandara Juanda, Surabaya. Bandara Supadio, Pontianak. Bandara Hang Nadim, Batam, ini yang paling dekat ke Melaka. 2. Tujuan bandara di Malaysia. Bandara tujuan terdekat ke Pulau Besar adalah Bandara Internasional Kuala Lumpur KLIA atau KLIA 2, penerbangan internasional utama. Bandara Internasional Melaka, Melaka International Airport, BDO, hanya tersedia penerbangan dari Pekanbaru, Indonesia, terkadang tidak reguler. 3. Rute dari Kuala Lumpur ke Pulau Besar. Jika Anda mendarat di KLIA atau KLIA 2, lanjutkan perjalanan sebagai berikut. A. Naik bus atau taksi ke Terminal Melaka Sentral. Waktu tempuh, tanda kurang lebih 2 jam perjalanan darat, bus ekspres atau mobil sewaan. Biaya bus, tanda kurang lebih Rm10-15. B. Dari Melaka Sentral ke Pantai Umbai, Jeti Pulau Besar. Naik Grab taksi ke Jeti Anjung Batu, Umbai, tanda kurang lebih 30 menit. Biaya, tanda kurang lebih Rm25-35. C. Naik perahu ke Pulau Besar. Naik perahu motor umum, feri lokal, dari Jeti Anjung Batu ke Pulau Besar. Waktu tempuh, tanda kurang lebih 15-20 menit. Jadwal, tergantung cuaca dan musim ziarah. Biaya, tanda kurang lebih Rm7-10 sekali jalan. 4. Tiba di Pulau Besar. Setelah sampai di Pulau Besar, Anda bisa berjalan kaki atau menggunakan kendaraan kecil untuk menuju kompleks makam Sultan Al-Arifin Syekh Ismail, yang berada di tengah pulau, tidak jauh dari pesisir. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta? Silahkan tulis di kolom komentar. Note, kami bertanya kepada Anda yang mendengar dan melihat video ini. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur. Ayo kita tidur.